Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Om Azwar Anas selaku pelaku UMKM di bidang packaging kardus gitu kan. Om, melihat kalau peluang bisnis sudah bergerak sekarang lebih kurang 4 tahun gitu kan. Prosesnya panjang sekali, trial and error dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau melihat pesaing nih, dari sisi bisnisnya, bagaimana Om Anas melihat sendiri? Ya kalau secara pesaing atau pelaku usaha ya, yang memang untuk di Bengkulu untuk main kardus, kecuali tadi di awal main percetakan itu banyak kalau percetakan. Tapi kalau untuk konsennya ke kardus belum ya, maksudnya baru ini, dan apalagi bisa di stok, bisa dengan customize ya kan, itu baru kita mudah-mudahan. Tapi nggak masalah, yang lain karena belum tahu aja nanti kita jadiin mitra lagi kan, mitra kita. Berarti bisa dikatakan pelopor juga di Bengkulu untuk dunia packaging kardus ini. Ya. Karena orang kan biasanya kan ya percetakan itu lebih kan konveksi, lebih ke advertisingnya gitu ya. Benar. Dan Om benar-benar pure untuk packaging kardusnya. Iya. Kayak gitu. Makanya namanya rupa kardus. Rupa kardus. Kedepannya kita seluruh rupa-rupa yang berbau dengan bentuk yang dari kardus ya kita pengen akomodir itu. Iya. Oh, udah jauh nih berarti konsep-konsep yang mau dibawa juga. Tapi kalau melihat selama 4 tahun ini, tantangan apa yang bisa di-share untuk para masyarakat biar tahu nih kalau terjun di dunia usaha itu seperti apa, risikonya seperti apa gitu kan. Boleh ceritain nggak Om? Ya yang pasti tantangan juga terhadap ini ya, experience kita pengen maju apa enggak ya, kita terus menerus belajar kan. Iya. Cari ibaratnya nggak ada kata bosan, apalagi kita terlibat di industri lain. Mungkin kalau kawan-kawan yang mainnya di reseller ya, itu pun pasti punya tantangan. Iya. Ada barang, taruh, jual lagi. Nah, apalagi kita nih yang di industri. Dan Bengkulu saya rasa banyak banget yang mainnya di level industri ya, Bu. Dari bahan mentah, setengah jadi baru jadi produk. Jual langsung pula ya kan. Tanpa dari banyak saya rasa itu. Apalagi pemain yang main oleh-oleh kayak gitu kan. Banyak. Tadinya ya jangan pernah puas dengan yang ada, explore lagi kan gitu. Dan satu lagi juga untuk tantangan sebenarnya tuh bagaimana kita juga bisa bermitra. Oh, itu ya. Ya, karena klien tuh klien juga maksudnya bukan hanya langsung ke pelaku usaha. Nah, contoh kayak kita ya terus terang ini kan dibantu untuk promosi nih TVRI. Kita harus juga terima, harus juga punya. Ya kadang ada yang belum bisa ngomong depan publik, ya harus belajar, namanya wirausaha. Semua harus belajar. Tadi tantangannya semua harus belajar, bukan cuman belajar produknya gimana buat kue tart enak. Enggak, yang soft skill juga harus ditambah dong. Karena kan wirausaha. Itu kan poinnya berarti ya tantangannya. Satu, dan yang kedua juga ke pemerintah nih. Pemerintah juga butuh kita jadiin mitra, karena mereka juga pasti sedikit banyaknya support. Contoh kalau kita juga merangkul pemerintah. Contoh sekarang ada kebijakan pemerintah tentang belanja lokal, katalog lokal. Ya apalagi kita di industri kan, harus dong mendekatan untuk belanja lokal tadi. Karena kan ada juga pengurusan namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Itu dari mana kalau kita tahu? Kalau di YouTube atau kita itu nggak akan keluar. Tapi kalau kita tanya langsung ke dinas terkait, dalam hal ini mungkin Desperindak, dia kasih tahu tuh Bina. Terus pemerintah juga kan ada pemerintah daerah dan pusat yang vertikal. Ya kita harus juga itu jalin mitranya. Toh pun tidak bisa jual produk, tapi ambil ya itu menambah soft skill tadi tentang relasi tadi kan. Iya benar. Bahkan kita nggak tahu customer dari mana, tiba-tiba oh iya aku dapat dari si Bapak A gitu kan. Beliau ngarahkan ke Om Anas. Iya, gitu. Banyak kan kawan-kawan kayak ini mungkin karena merasa minder atau itu kalau pemerintah karena masih kecil mungkin ya. Ya kita kan juga berangkat dari kecil, kita datangin gitu kan. Contoh aja kita berani dulu kayak KPU, kita datangin untuk buat bilik dan kotak suara. Dulu tuh waktu pemilu
2020 ya. Sempat juga Saya jadi mitra datang- pemerintah berarti. Enggak, tapi nggak dapat ya. Oh, nggak Dia dapat. bilang, apa ini banyak syaratnya kamu? Oh enggak Pak, saya nggak punya. Enggak gimana katanya kan. Jadi dulu dengar di berita Iya, bahwa iya. pemilu tuh pakai kardus. Oh iya. Ya kan, kotak suara sama bilik. Iya, iya. Wah, saya pemain kardus. Saya datengin kan. Itu tadi karena ya mau lah. Tapi itu kan dapat pengalaman jadinya, nambah soft skill kita. Iya. Oh, kamu sudah ada SNI? Belum. Belum. Sudah masuk e-katalog? Belum. Kita nggak ngerti waktu itu. Iya. Itu Tapi kan sekarang pelajaran. udah Alhamdulillah kita menuju udah ke sana masuk ya? LKPP, sudah masuk gitu kan. Cuman skala produksinya juga pas ditantang, ya kita nih 6.000 TPS sanggup enggak? Minimal tanya dulu. Iya kan? Iya, tahu dulu medannya ya, tepatnya kayak gimana nih Daripada ya. penasaran loh, karena kan kita merasa mencintai produk kita. Dengar kardus datengin kan. Oh, Jadi that's maksud saya- poinnya gitu bagus. Gitu, tantangan jangan malu juga. Kadang kawan-kawan juga malu takut ditolak. Nah, Padahal penolakan itu sebenarnya bukannya risiko tapi belajar. Iya, iya. Ditolak, oh berarti emang belum layak. iya, kurangnya Jangan di minder. mana nih Iya gitu kan? kan. Ternyata dia harus ikut prosedur, namanya KPU kan, Iya, iya. lembaga besar. Iya, gitu. benar, Harus benar. ini, harus itu, harus itu. Ya kita nggak sanggup, belum punya. Tapi itu kan bukan jadi minder. Pulang ke rumah belajar tentang ya apa-apa yang walaupun saat ini belum memenuhin juga yang waktu 2020 dibilang. Mudah-mudahan next level sih Om, gitu kan. Amin. Gitu kan. Itu yang jadi poin yang bagus banget yang Anas dengar gitu ya. Iya. Dan mungkin para pemirsa juga melihat bahwa dan mendengar ya gitu ya. Bahwa ya kita nggak perlu minder lah sekecil apa produk kita. Benar. Namanya kita jualan ya jajakin aja gitu kan Jajakin sama aja. siapapun gitu kan. Penolakan juga bukan berarti resiko. Iya. Belajar di situ Iya, iya. penolakannya. Oke, oke. Gitu. Kalau untuk awal-awal, bahkan ini kan segmented banget ya kalau untuk Ya. klien dan customer. Susah nggak cari klien dan customer dulunya? Ya pastinya susah nanya, oh ya untuk apa orang bekas juga bisa. Ah, itu kan, Iya kan gitu iya kan? pasti. Iya, air mineral dipotong-potong bisa juga, habis itu diikat pakai tali rapi atau lakban. Susah katanya kan. Ya itu mereka kan gitu. Ada juga yang lain langsung care sama kita kan. Merasa bagus kayak kawan-kawan PMP. Udah bilang bisa paket kan, paket 100, 150, 200 itu pakai apa? Maksa pakai bekas nih yang baru. Mau dimerekin bisa kan, misalkan kardus ini ditenteng kan, tamu dari Jakarta. Bahkan memang kalau- bawa kan, tulisannya kan Iya. ada PMPA, PMPB Iya, kan, iya. ya itu bisa lebih promosi juga Bu, saya bilang kan. Banyak kalau tantangannya, salah satunya Iya, iya. mengedukasi. Iya, iya. Seperti itu. Dan memang itu memang harus dilalui prosesnya Manas Harus ya. dilalui. Dengan klien-klien karena memang nggak mungkin juga klien nggak punya produk pasti Ya. bermitra semua tuh ya Ya, gitu kecuali mungkin segmented ini yang permainan. ya kita mitra juga nih ke sekolah. Oh, ke sekolah ya, ke sekolah. Nah, kalau ditanya nih, sekarang bergerak semua di permainannya bergerak, di 3D-nya bahkan di packaging tetap bergerak. Lebih laku mana nih sekarang? Masih di packaging. Masih di packaging. Ini juga masih produk baru kita terus promosi gitu Iya, kan, iya. baik offline atau online di sosial media lah. Oh, berarti Kalau memang itu masih, kalau kita ngomongnya SKU-nya yang terbesarnya ya masih di packaging sih. di packaging ya. Iya. Karena mungkin customer-customernya udah tahu ya kalau packaging ya. Kalau ini Iya. kan produk baru yang baru mau dikenalkan Ya, juga. terus kenalkan lewat kunjung ataupun event. Kita biasanya ada kayak 17-an tuh kita Iya, iya. buat event. Iya, iya, iya. Nah, dengar-dengar juga Om Anas juga punya komunitas tentang limbah ya maksudnya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Apa bergerak di bidang apa nih komunitasnya Om? Ya, komunitas kita namanya sih Limbah Berkah Sejahtera ya. Karena berawal dari limbah kardus Iya, juga kan? limbah kardus, kita lihat juga limbah kertasnya, anorganiknya ya Iya. kan. Itu yang memang bisa jadi potensi rupiah karena punya nilai ekonomis dia setelah itu dikumpulkan, tapi terpilah ya. Nah, itu berangkat dari situ, yuk kita coba nih awalin dengan kawan-kawan yang peduli dengan lingkungan, ya kita buat komunitas pelan-pelan nih kan gitu. Oke. Kita juga launch Sudah sekarang. bergerak berarti komunitas? Baru sih, baru di 3 bulan. Oh, baru di 3 bulan ini gitu. Berarti melihat kenapa
ada permasalahan apakah di limbah kita? Ya sebenarnya kalau bicara limbah kan bicara sampah ya. Ya sampah di mana-mana pasti jadi masalah ya kan. Iya, iya. Jadi bergerak itu kita pelan-pelan kalau memungkinkan itu bisa kita tawarkan juga baik. Karena permasalahan limbah atau sampah ini kan bukan urusan saya pribadi, urusan pemerintah kota provinsi, enggak, urusan kita sama-sama kan, masyarakat juga harus dilibatkan. Jadi ya kita nih nawarkan nih, nanti kalau kita udah terbentuk, terus sudah jadi habit juga untuk kita ya kan tentang sampah, untuk pemilahannya, kepedulian tentang sampah. Nah itu nanti akan kita coba tularkan nih untuk nggak usah sampai ke provinsi, masyarakat kiri kanan, tetangga, kota Bengkulu, pemukiman, nah itu jadilah. Nah, jadi untuk kita olah lagi. Iya. Oh berarti dari permasalahan sampah juga, bahkan yang dihasilkan juga mungkin dari beberapa produk yang mungkin tidak bisa digunakan lagi, diolah, nanti produknya jadi apa, Om Anas? Jadi namanya tuh sebenarnya tuh di pemerintah juga ada sudah mengembangkan itu namanya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular. Kalau dulu kan ekonomi linear, nah sekarang sirkular namanya. Itu Kementerian Bappenas itu yang kaji itu. Jadi dia menerapkan ekonomi sirkular. Di mana ekonomi sirkular ini berprinsip memakai lebih sedikit dengan jangka waktu yang lebih lama. Contoh botol plastik, tutup botol air mineral, nah itu kita akan olah menjadi papan, interior, produk furnitur, souvenir, itu akan kita olah seperti itu. Saya nggak bawa sampel produknya ya. Kalau itu kita udah, nah, nanti kita di November insya Allah akan launching industrinya, industri hilirisasi produk olahan sampah berbasis lingkungan. Lancar. Luar biasa nih ya. Emang kalau orang punya ide-ide kreatif, punya inovasi bagus tuh memang bisa semua nih. Bahkan dari segi bisnisnya, dari segi permainannya, bahkan limbah pun bisa jadi dikreasikan lagi. Bentuk produk dan bisa dijual dan ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya pasti. Dan saya berharap kami tidak masalah lagi tentang sampah. Tinggal gimana masalah habit dan kebiasaan lagi. Kalau untuk nilai ekonomis, punya nilai ekonomis, kasih aja sama kami. Iya, ya kan? Kita beli. Iya. Jadi kita juga punya aplikasi namanya Salin Sampah Online. Tapi ditahan dulu ceritanya. Siap. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.